Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi di channel Ngobor. Masih biasa nih, ada Mas Ayung. Ini lama nggak ketemu. Kemarin mudik Mas Ayung ya? Mudik, tentu mudik. Selagi ada kesempatan kita mudik, punya orang tua, begitu. Tapi macet nggak nih kemarin? Macet, sangat macet sekali. Kalau tahun ini kan nyatanya peraturan kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi orang-orang yang ya teman-teman juga pasti tahu. Jadi yang kemarin-kemarin nggak boleh mudik karena banyak kendala. Sekarang tahun ini bisa dibilang mudik semua. Ya, walaupun kalau membludak gitu ya Bang. Walaupun kelihatan bisnis untuk orang-orang yang dagang dan lain-lain itu masih belum bangun. Tapi ya mereka cukup antusias untuk ini kesempatan aku bisa pulang kampung seperti itu. Jadi mobil ya ini yang jadi kadang-kadang riskan buat pengguna jalan. Aku termasuk pengguna jalan walaupun pakai motor utuh begitu ya. Mudiknya kan nggak jauh kawan-kawan. Paling ke daerah kidul sana ya. Badan jalan seharusnya itu nggak macet, tapi karena pengguna jalan itu pengen saling buru-buru gitu ya. Itu misalnya 2 jalur itu jadi satu, semua itu mobil pribadi dihabisin, bahkan sampai rumput-rumput yang pinggiran jalan itu lebih. Akhirnya motor pun ikut macet. Nah, salah satu diantaranya adalah diriku. Kena macet juga. Kena. Dan ini bukan berarti mau ceritain horor pada saat macet di situ. Walaupun itu horor banget, nyebelin gitu. Nah, ini ada pengalaman apa kemarin dengan itu? Mudik juga. Mudik kemana? Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Berhubung nonton berita pada macet, enggak lah. Di rumah aja gitu. Oh iya, kemarin apa? Ketemu kumpul rame. Di mana? Di sana. Bukan pada ponakan banyak. Kumpul semua, Bib. Ponakan masih pada takut apa enggak nih? Maksudnya kenapa? Kan kemarin kumusnya banyak kan, tebel itu ya. Itu bikin pada takut apa enggak nih? Baik, ini kalau kawan-kawan menunggu cerita horornya mana, ini kan masih suasana lebaran. Kita bahas sedikit tentang itu. Walaupun ini sama sekali nggak penting, Bib. Masalah apalagi kumis, lebarannya aku aja mungkin nggak penting buat dirimu atau teman-teman. Yang pasti kemarin aku sengaja nungguin kumis karena digondrongin nyatanya ponakan-ponakan, tetangga nekasiin nggak ada yang takut. Bukan takut gimana gitu, ngerenges gitu loh, Bib. Akhirnya tak tungguin brengos gitu. Masih juga nggak kepake, Bib. Nggak takut juga. Nggak takut juga. Ternyata memang iya sih nggak perlu ada yang ditakutin, tapi pikir begitu. Baik, ini mau cerita horor. Oke, nyapa kawan-kawan dulu. Oh iya. Mau tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya. Kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali setelah sekian lama kita nggak jumpa di sini maksudnya kalau upload masih walaupun jarang-jarang ada Mas Labib di sini, di luar juga ada Mas Riam ya. Nanti mungkin di sesi berikutnya walaupun udah telat kita ini kan udah lebaran, kalau kemarin belum yang kata ini udah siang lagi ya. Apabila kita dalam penyampaian di Ngobor ini bercandanya itu nyebelin, kurang lucu, terus bikin kesalahan ini kan sebuah kesalahan juga, Bib. Kita minta maaf, kurang horor dan lain-lain, terus penampilannya, outfitnya nyebelin, blenger gitu kan, Bib. Kita juga minta maaf dalam penyajian ini semua. Semoga kawan-kawan maafkan semua kesalahan kami ya, Bib. Dan masih terus mantengin nonton channel yang konon sangat ditunggu-tunggu ini, Bib. Iya. Pastinya ditungguin sebenarnya. Apa iya? Iya pasti. Karena aku nggak merasa begitu sih. Yang penting datang ke sini, terus ada cerita tak bawain cerita gitu. Tapi kalau nonton hasilnya kadang-kadang malah takut sendiri, takutnya nggak diterima gitu. Hasilnya jelek, mendingan kita tonton lah seperti itu. Baik, ini aku yang cerita apa dirimu yang cerita? Mas Ayung aja cerita nih. Yang cerita aku. Ini ada sebuah kisah. Karena kemarin ya tentu lebaran, banyak ketemu orang. Itu buat mereka satu silaturahim, ketemu sama saudara, ketemu sama orang tua, kawan-kawan lama, kawan-kawan yang tadinya udah nggak pernah ketemu lama terus bisa bersua kembali. Bagi mereka itu sebuah kebahagiaan dan diamini tentunya, Bib. Nyambung silaturahim. Buat aku bisa double 2. Satu nyambung silaturahim, siapa tahu ada obrolan-obrolan yang sama. Iya kan, yang sifatnya horor atau lebih dari itu. Lebih dari horor apa ya, mencekam mungkin. Akhirnya ini ada salah satu teman yang kemudian cerita tentang kehidupannya yang pernah dialami beberapa tahun yang lalu begitu ya. Namanya bisa dibilang nama samaran aja, Bib. Namanya Saiful, Bib.
Namanya Saiful. Jadi kalau misalnya jenengan kenal atau enggak, itu malah satu kampung mungkin sama jenengan. Iya benar. Tak tanyain kenal sama Bro Labib, nggak kenal Bro. Iya ya Bro Labib. Kenapa nggak kenal? Berarti dirimu belum terkenal gitu. Asli. Nanti nonton aja ngobrol di sana ada. Pas nonton dibuka, oh ini mah aku kenal loh. Ya udah. Nah itu dia cerita tentang kehidupannya. Jadi Mas Saiful itu umurnya sih sekitar 45 tahun ya, lebih tua di atas kita jauh. Beliau itu seorang pengusaha ya, supplier alat-alat, penyedia alat-alat pertanian. Ya bukan yang skalanya alat-alat berat bukan, tapi kayak misalnya alat pertanian dioper ke luar daerah, luar Jawa seperti itu. Kayak misalnya alat buat semprot. Supplier gitu yang kecil-kecil, puyer-puyernya, spray gun gitu, dari water itu kan buat pertanian. Begitu dia nyuplai ke berbagai daerah, terutama di luar Jawa karena memang di sana kan mungkin persaingannya nggak itu terlalu ini ya, dan sedangkan di daerah Adiwernas ini banyak sekali masih yang diproduksi begitu ya Bib ya. Ada home industry yang khususnya bisa di bagian spare part motor, ada di aksesoris motor, terus alat industri yang lain termasuk tadi alat pertanian. Nah ini Mas Saiful itu salah satunya yang bergerak di bidang itu, dan itu sudah digelutinya selama mungkin hampir 7 tahun lamanya, Bib. Lumayan lama ya. Iya, sebenarnya ini usahanya mertua, mendiang almarhum mertuanya Mas Saiful. Tapi ya itu, kadang orang kan begini ya, Bib. Aku menjalani kehidupan, aku menikah, terus yang penting ada niat baik buat menikah, wis. Kalau misalnya kerjaan belum netep sebenarnya gitu ya, tapi dengan niat baik sebenarnya kebuka jalan. Ada aja gitu ya. Iya, ada aja, termasuk itu. Nah ini waktu mertuanya masih hidup itu, dia sih masih bisa kerja, tapi merasa aku udah lelah, monggo ini dipelajari pun semua tentang hal-hal seluk-beluknya di usaha ini. Nanti kalau kamu udah bisa jalan sendiri. Itu akhirnya Mas Saiful dengan senang hati ya, Bib. Walaupun tadinya sih masih idealis, saya Pak, insyaallah saya bisa kerja sendiri. Nyatanya gitu, umum. Ya wis lah, akhirnya diterima dengan berbagai alasan. Akhirnya Mas Saiful menjalani bisnis tersebut, dan karena memang orangnya ulet, bisnis itu cepat berkembang begitu ya. Nah tahun berikutnya mertuanya meninggal begitu. Nah Mas Saiful itu istrinya Mas Saiful ya kan, istrinya Mas Saiful punya adik, berarti anaknya mertuanya itu cuma 2 perempuan semua, Bib. Kakak adik cuma 2 orang. Kakak adik perempuan semua. Nah ini istrinya Mas Saiful itu anak yang paling tua. Oh iya. Jadi ketika mertuanya memang meninggal begitu ya, Mas Saiful ngafer usahanya, dia juga sekaligus sebagai penopang keluarga di situ, hidupin semuanya. Nah setelah adiknya istri, berarti iparnya menikah, baru ini ada mendingan begitu loh. Walaupun nyatanya ya biasa masih gonjang-ganjing seperti itu. Nah ini catatannya, Mas Saiful sama adik iparnya kurang begitu akrab sebenarnya. Mungkin dari sifat atau apa, beda lah sama istrinya. Katanya Mas Saiful seperti itu. Dan Mas Saiful mengalami beberapa peristiwa yang aneh, bisa dibilang horor, atau dia nggak masuk di akalnya dia lah. Beberapa tahun yang lalu, ketika usahanya memang udah lumayan gede sih, Bib. Jadi udah sering ngirim ke sana. Udah berkembang gitu. Walaupun terdampak dengan adanya kemarin ya, boro-boro aturan transfer dari sana, barang diterima oke, janji segini, ya kan, tahu-tahunya molor seperti itu, alasannya banyak sekali, tapi masih bisa dibilang masih tetap lancar. Nah, Mas Saiful tidak menceritakan tentang kehidupan pribadinya dia, tapi kehidupannya adiknya tadi. Jadi dia punya ipar, sama-sama ipar begitu ya, laki-laki kan? Iya. Sebut saja namanya Anton. Anton itu karena bingung pada saat setelah menikah, kerja serabutan, gak jelas ini itu, akhirnya dia dapat memo lah dari kawan, ikut aku aja Ton. Kemana? Ini dia itu akhirnya ngikut mayang apa ya, jadi berlayar, tapi yang temponya enggak sampai tahun-tahunan. Iya, kalau ini 3 bulan lokal gitu ya, 3 bulan 4 bulan lah. 4 bulan, kadang-kadang 5 bulan tergantung situasi perairan saat itu gitu. Nah ini si Saiful justru akrab banget karena sama-sama laki, sama-sama mantu begitu ya. Itu sama si Anton.
kebetulan saya pun dulu kehidupannya nggak jauh berbeda. Sekarang aja udah nemu aku udah bisa begini gitu. Jadi sering saling ngobrol sama aku sama kamu seperti inilah. Dan orangnya tuh enakan banget. Saiful itu punya anak 2, perempuan semua. Itu udah SMP kelas 1 sama SD kelas 2. Itu si Anton kalau misalnya pulang dari sana begitu ya, mungkin bawa uang kan lumayan. Dari Mayang maksudnya. Dari Mayang itu kalau model tambangnya kan dia mereka itu bisa biasa berburu dengan matahari kan cenderung ke ini ya, gelap gitu ya warna kulitnya. Tapi baik banget. Jadi sering nyoh ini beli apa deh, ini deh seperti itu. Nah, Mas Saiful ada keganjilan begini, dikali berapa dia Mayang atau tadi melaut begitu. Oh, Mas Anton. Mas Anton, iya sorry. Mas Anton itu pulang, ada jadwal pulang. Nah, otomatis kalau pas di perairan kan nggak ada ini ya, sinyal mungkin susah. Tapi ketika udah disandar di daerah sini kan ada apa namanya pelabuhan ya. Dia itu nelpon sama Mas Saiful. Mas, aku ngapunten minta dijemput di sini gitu kan. Oh, di mana? Dekat-dekat pelabuhan, pas di depannya begitu. Ya udah nanti jam berapa? Jam sekian. Akhirnya itu malam itu Saiful waktu itu juga siangnya punya kerjaan lumayan banyak gitu. Jadi sudah lelah sebenarnya dia pengen istirahat, tapi bagaimanapun ini kan adik udah janji gitu ya. Minta izin sama istrinya, sebut saja istri namanya Ayu. Ya kan, Dek, aku mau jemput adikmu, adik parmu. Oh iya wis Mas. Akhirnya Mas Saiful berangkat ke sana jemput Anton. Ini dia ketika ngelihat Anton pas di depan pelabuhan begitu ya. Sosoknya itu benar-benar berbeda, bukan secara fisik. Kalau fisik berbedanya tambah bulu, tambah hitam begitu pastinya. Ya. Pastinya. Kepanasan berbulan-bulan masalahnya. Tapi sikapnya si Anton itu yang dulunya penceria, mas terus ngomong ini itu lah, ngomongin apa aja, gosipin apa aja. Tapi malam itu mungkin jam 11-an. Anton itu perangainya berubah sama sekali. Dia justru lebih pendiam gitu loh. Biasanya sebelum ke rumah pasti nggak langsung pulang. Kan daerah sini ya. Dia misalnya muter-muter dulu, Mas cari sate, cari apa gitu, makanan gitu sampai kenyang terus bawa oleh ke rumah. Baru pulang gitu ya. Nah ini enggak nungguin sebenarnya Saiful. Saifulnya nungguin, Mas Saiful nungguin Anton. Biasanya kalau pulang ngajakin makan atau apa, kok ini diem baik gitu loh. Diem aja, terus nggak ngomong, nggak apa. Ditanyain, kamu sehat pun, Ton? Iya, kayak gitu doang. Nggak ngomong masalah gimana anak-anaknya Mas Saiful atau apa. Bocah kok diem banget. Akhirnya apa? Ya wis, mungkin dia lelah begitu kan. Diboncengin, pas sudah menyampai dari pertengahan, ini kan dekat-dekat tempat sate-sate begitu. Ngajakin mampir, padahal aku sengaja nggak makan dari rumah, itu nawarin, nanti makan sama si Anton aja. Lolos kan akhirnya. Sialan lolos. Si Anton kenapa ya kok diem begini, bonceng biasanya kadang-kadang ya ke depan begitu, itu belakang kayak karung diboncengin di belakang gitu loh, pegangan ke belakang. Akhirnya ya wis, mungkin dia lagi lelah, langsung pulang ke rumah. Itu nggak terlalu lama, berarti dari jam 11 mungkin jam 12-an karena rada muter-muter begitu ya. Nyampe rumah sama nggak ngomong juga, turun dari motor nggak ngomong makasih, nggak ngomong apa, langsung masuk aja gitu. Iya, kalau ini kan istrinya si Saiful kan udah nungguin jadi pintu nggak dikunci, langsung dibuka begitu. Nah, istrinya langsung masuk lagi, lanjutin buat tidur. Istrinya juga sebenarnya bingung, kok si Anton nggak nyapa Mbak atau apa, Mbak belum tidur atau gimana gitu kan. Langsung masuk aja. Nah, istrinya si Anton itu kan kamarnya sampingnya kamarnya ini Saiful ya. Istrinya itu nggak nyambut sama sekali, Bib. Jadi dia itu kayak buka pintu kamar ketat kayak gitu. Jadi nggak terkunci kayak gitu doang, tapi nggak nyambut. Lah, kata Mas Saiful, Anton itu setelah dari kamar mandi bersih-bersih lah, cuci muka, cuci kaki, mau masuk ke kamar, gak jadi, balik lagi nemuin Saiful, terus ngomong, Mas, sampean lupa ya sama janjinya sama aku. Oh, janji apa katanya? Kayak seingatnya Saiful, aku tuh nggak pernah janjiin apapun. Mas jangan kayak gitu Mas, kalau janji itu utang, sampean harus megang janji.
nggak boleh kayak gitu, janji itu utang. Maksudnya janjiin sama siapa? Sama aku lah. Sama kan janjiin lagi aku mau berangkat nganterin aku di jalan, terus pas lagi turun dari jalan tersebut aku mau naik ya, mau ngumpul sama timnya aku, sampean janjiin sesuatu sama aku. Apa udah dipenuhin? Aku tanya sama istri, pas aku lagi nyandar nelpon katanya sampean belum beliin. Beliin apa? Bingung sih saya, full apa aku lupa atau apa ini jadi yang bikin saya pun nggak respect sama aku, nggak ngomong kayak gitu loh. Akhirnya ya wis, mungkin Mas lupa, tapi kamu itu sebenarnya aku janjiin apa sama kamu, coba ngomong, siapa tahu aku lupa. Kalau masih ada kesempatannya tak beliin atau tak usahain. Nggak usah kayak gitu. Orang ngomong sendiri, taunya sampean kayak gitu, kayak gitu. Harus dipaksa, Bib. Saya bilang agak marah. Aku tuh janjiin apa sama kamu? Aku kan minta dibeliin sorban, katanya begitu, Bib. Sorban loh, Bib. Ya sorban kan identik orang buat sholat, imamah, buat begitu. Sementara maaf aja catatannya si Anton itu boro-boro sorbanan gitu loh, Bib. Iya. Sholat aja Saiful katanya ini bukan jelek-jelekin saudara ya Mas. Selama aku jadi sama-sama Ipang, nggak pernah lihat dia itu sholat sama sekali. Bahkan Lebaran pun harus dilarang sama istrinya dulu untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha seperti itu. Kok mintanya sorban? Aku menjanjiin sorban kayaknya nggak mungkin. Ini bocah kenapa kayak gitu kan? Ya wis Mas, nggak usah dipikirin. Kalau nggak ada ya udah. Tapi buat sampean sebenarnya usahanya kayak gitu nggak berat buat beliin kayak gitu, udah masuk gitu. Nah udah kan akhirnya si Saiful makan. Nah ngertinya si Anton udah masuk ke dalam kamar, tapi nggak ada obrolan sama istri sama sekali, nggak kayak kemarin kalau udah rame Bi. Ya ceria lah ceria, ketemu nggak bersua lama berapa bulan. Setelah itu aktivitas apa ya Bib, jangan diterusin ke sana. Tapi ini kok sepi selama Anton itu makan ditemani istrinya. Setelah makan pun nggak ada aktivitas apapun, maksudnya ada suara-suara orang ngobrol atau petang. Ya rumah kecil Bib, ya kan. Akhirnya Saiful sama istrinya masuk lagi ke dalam kamar, dan karena Saiful capek dia tidur pulas. Nah sekitar jam-jam setelah itu ya, sekitar jam 3-an, kadang-kadang kan belet pipis gitu ya. Terjaga. Nah dia itu antara merem sama pengen melek, itu males banget denger lantunan ayat suci Al-Quran. Enak banget nadanya. Itu sambil merem dipikirin, ini suara musola yang ngaji siapa kayak gitu loh. Yang ngaji siapa ya, suaranya enak banget. Kalau Mansuket kayak gini. Dia paling assalamualaikum waktu menunjukkan segini-segini kayak gitu. Bangun seperti itu kan. Terus enggak, kalau ngaji tuh sekarang kan musiknya yang ngaji bukan orang tapi kaset. Ya kalau sekarang ya downloadan lah seperti itu di player gitu. Jadi kalau diparanin nggak ada orang ya kawan-kawan. Nah ini kok ini yang ngaji orang, bener-bener enak banget, suaranya enak banget. Pas ditamatin terus dengerin, loh bukan dari musola tapi dari kamar samping. Kamar si Anton. Bukan. Oh siapa? Jadi kamarnya Saiful, samping kanannya itu kamarnya Anton. Iya. Kamarnya Anton itu sampingnya lagi, sebelah kirinya lagi itu ruang tamu. Itu samping kanannya ini kamarnya Saiful. Jadi itu kamar kosong bisa dibilang. Bukan gudang tapi memang nggak ditempatin. Memang ada balai-balai buat tidur gitu ya. Tapi barang-barang di situ banyak. Nah ini ya berdebu lah, kotor seperti itu dari kamar samping. Karena kan yang ngaji siapa gitu. Anton nggak pernah ngaji, Bib. Yang dia tahu alip-alipan aja katanya nggak bisa. Kok ini bisa? Yang ngaji siapa? Apakah ada tamu lain? Istri nggak ngomong, saudara dia nggak punya gitu kan. Akhirnya pas dia melek mendapat istrinya bukan lagi tidur, istrinya itu lagi duduk di samping ranjang. Itu lagi kayak dia juga bingung yang ngaji itu siapa kayak gitu loh. Akhirnya Anton bertanya tanpa suara lah, susah kan Bib. Jadi dia cuma nengok ke arah istrinya cuma geleng. Maksudnya seakan-akan dia nanya, yang ngaji siapa yuk itu yuk. Ya istrinya nggak tahu, cuma angkat bau aja. Akhirnya kan dideketin sama si Saiful kan, bangun terus nyamperin istrinya deket. Bu, dek yang ngaji siapa? Nggak tahu Pak. Ngaji suaranya enak banget kayak gitu. Masa Anton sih katanya gitu? Oh nggak mungkin kata istrinya begitu, Bim. Oke, itu akhirnya Mas Saiful gimana tuh sama Mbak Ayu?
malam itu pun akhirnya mereka memutuskan keluar karena itu dari samping kanan, berarti kan bukan kamarnya Saiful. Nah, kamar itu memang ada daun pintunya, Bib, tapi nggak dikunci. Jadi siapapun mau naruh barang atau apa ya terserah. Bisa. Dan di situ juga ada barang-barangnya Mas Saiful, kayak alat-alat itu pertanian itu yang kecil-kecil loh, Bib. Itu Saiful itu keluar dibuntutin sama istrinya, buka daun pintu sedikit. Terus itu ada oding disibak begitu. Di situ nggak dinyalain lampunya, tapi dari pendarnya lubang angin dari kamarnya si Saiful. Ada cahaya dikit tetap ada cahaya. Di situ memang ada orang ngaji, Bib. Ada orang ngaji, posisinya di lantai gitu loh. Posisinya di lantai, tapi lampunya nggak diterangin siapa sih. Akhirnya amit dia bilang kayak gitu, ngomong sendiri gitu loh. Lampunya stop kontaknya dinyalain, ceklak gitu. Ternyata yang ngaji Anton. Yang ngaji Anton itu buat mereka enggak banget gitu loh. Maksudnya enggak mungkin gitu. Mustahil bisa dibilang. Anton itu jujur banget dan kawan-kawannya Anton sama modelnya kayak gitu. Jadi keluarganya juga ya fataya apalan lah seperti itu. Kok bisa ngaji lancar banget, dia nggak nyebut surat apa, tapi yang jelas lancar banget, enak buat lagi ngaji di situ. Dan itu Anton. Alip-alipan aja fales gitu loh. Kok bisa ngaji lancar banget. Nah yang aneh keduanya lagi, kamar itu bukan dalam keadaan bersih. Orang ngaji biasa kan umumnya masih di tempat sajadah, di tempat yang bersih begitu ya. Terus habis sholat atau apa. Kalau ini Anton ngajinya masih dalam pakaian yang dia pulang dari layar itu loh, Bib. Dan belum ganti, masih glopot, Bib, bisa dibilang begitu. Dan di lantai itu di samping bangsal lah tempat tidur. Tempat tidurnya kotor, nggak ada kasurnya, Bib. Itu malah justru banyak barang-barangnya saya pulang. Dan dia itu di lantai keadaannya bersila. Lantainya kotor, banyak debu. Angel, Bib. Yang satu yang ngaji kok Anton loh, tapi ngajinya dalam posisi kok kotor banget kayak gitu, nggak dibersapuin dulu kayak apa kalau memang harus pengen ngaji. Terus kok bisa ngaji ya gitu, akhirnya ya orang lagi ngaji mau diapain, biasanya kan keluar berdua kan, bingung. Pak, kok bisa kayak gitu ya Pak? Anton kok pinter ngaji? Dari kapan? Kalau misalnya belajar kan, belajaran kayak gitu kan, kata lo kalau cerita bener-bener kerjanya keras banget. Habis itu kalau misalnya yang lain istirahat pengen ada tambahan, dia harus mancing sendiri buat tambahan. Ya belajarnya mas apa? Ada Anton Saiful ngomongnya rada ini aja, Bi, yang rada positif ya kan ngomongnya. Ya mungkin kawannya ada yang pintar ngaji di sana kali, terus belajar. Ya nggak mungkin Pak kalau 3 bulan selancar itu. Saya ngaji dari lama aja blekat-blekuk katanya begitu. Ya Bu, nyatanya begitu, nggak usah dipikirin. Udah, Bi, nggak usah dipikirin, masuk lagi lanjutin tidur. Kalau istrinya nggak tahu habis itu subuhan atau apa, Anton Saiful itu bangun jam 7 pagi. Dia pas bangun itu masih dengerin orang ngaji, Bib. Jadi full. Bisa kata istrinya, dia kan nggak langsung tidur lagi malam itu. Nggak lama setelah kita masuk, Pak, itu memang ada suara orang ngaji itu, tapi saya nggak berani karena itu dari kamar kosong. Tahu-taunya kan si Anton. Yang hebat lagi, Bib, itu nggak putus, Bib, paling berhenti sebentar, nyampe pagi masih ngaji, Bib. Nanti nyampe jam 7 waktu itu masih ngaji. Akhirnya kan si Saiful mertuanya ada yang perempuan yang suaminya udah meninggal, terus istrinya Anton sendiri. Itu bingung, bener-bener bingung. Terus ya karena yang laki-laki si Saiful kan akhirnya, mas ini gimana masalahnya, gimana ini suamiku kesurupan apa kemasukan apa atau kok bisa pinter begitu. Tapi ya memang kalau pinter ngaji ya ada waktunya gitu loh. Dia harus istirahat, capek, terus ini udah dari malam nyampe jam sekian gitu kan. Akhirnya karena Saiful juga pengen lebih tahu, mau nanyain juga gimana orang masih ngaji, Bib. Akhirnya dia harus jatuhnya berangkat kerja. Dia berangkat kerja, akhirnya dia itu udah selesai lah di situ. Dia berangkat kerja. Kalau ada apa-apa telepon Bu, seperti itu sama istrinya kan. Kalau ada apa-apa telepon Dek. Nah, biasanya kalau siang hari itu Saiful makan sama karyawan, nggak pulang, pulangnya nanti sore gitu. Ya semaunya lah pulangnya jam. Tapi karena memang ada kejanggalan di rumah, kondisi yang nggak wajar gitu. Ada yang nggak wajar, dia inisiatif untuk pulang di jam 12 pas duhur itu.
duhur wayahnya orang adzan, wayahnya orang sholat, masih ngaji, Bib. Nggak putus berarti ya? Nggak putus. Aneh gitu, bener-bener aneh banget. Aduh, tang. Mandi padu-padankan sama Quran gitu, bener gitu ngajinya. Akhirnya pada saat kayak ada jeda dia batuk. Anton kan Saiful pulang, langsung masuk. Itu dipegang begini. Dia berarti mertua, terus si Saiful, Ayu istrinya, terus istrinya Anton itu masuk bareng-bareng ke kamar karena mereka itu ngeri, takutnya kenapa-napa, orang aneh banget gitu. Dan kamar itu kan udah nggak yang nyalain kan udah dimatiin lagi, masih gelap suasananya. Itu Mas, sampein aja yang negur sampein itu rudu, Bib. Di situ tuh tunjuk-tunjukkan. Mertuanya, alah aku sih urusannya apa, Budi? Kata mertuanya seperti itu kan perempuan Bib. Udah tua, akhirnya saya pun diberani-beraniin megang pundaknya. Ini pas dipegang begitu, nggak bergeming sama sekali, dia nunduk begitu ya, masih pegang Quran, Bib. Akhirnya dia nunduk, terus awalnya atis banget, katanya dingin banget, badannya tuh dingin banget. Karena ini nggak wajar, nanti takut sakit atau apa, ditegur. Ton, tangi ton, bangun ton. Kamu kenapa ton? Kok ngajinya sampai lama banget ton? Bangun. Itu nggak ada reaksi nyampe 2 kali. Setelah 3 kalinya ditepuk-tepuk itu, dia itu bikin kaget, panik semuanya. Jadi posisinya nggak nengok begini Bib ke mereka, kan arahnya di belakangnya. Dia ngadep ke tembok sana. Ya ada jarak sekitar 1-2 meter. Dia balik badan, Bib. Itu posisinya si Quran dilempar ke arah tempat tidur. Itu yang nggak ada kasurnya. Kedipan begitu. Dia itu posisinya kayak seperti apa ya, posisi kayak macan mau nyerang begitu loh. Tapi mundur, Bib. Jadi dia langsung kayak gitu, Bib. Langsung jadi kayak orang kesurupan loh, Bib. Langsung ke pinggir sudut kamar begitu, nyampe kakinya katanya nabrak beberapa alat-alat yang dari besi, yang dari ban-ban lain begitu. Dia nabrak ke situ. Mas, ya Allah, itu udah mulai jadi istrinya. Kamu kenapa? Itu Mas Anton, kamu kenapa? Jadi bocah kayak gue, kata si emaknya. Pol gimana Pol? Orang ngerti mah gimana? Saya punya takut juga, Bib. Takutnya itu loncat, pegang alat dari besi, tak atau gimana. Tapi enggak sih, kalau dilihat posisinya kayak ketakutan. Jadi dia itu bentengin diri sendiri. Takut ngeliat manusia begitu loh di depannya, nggak ngenalin sama sekali. Ini nyebut. Cuma kayak gitu doang, itu di pojok. Kayak harimau gerem gitu ya? Iya, kayak harimau gerem di pojok. Akhirnya karena memang itu mertuanya keluar, istrinya keluar, Mas sampean aja. Itu tinggal si Saiful sama istrinya si Ayu. Akhirnya ditinggal lagi keluar, suruh masuk bareng-bareng. Ini solusinya gimana? Terus panggilin Ustaz. Akhirnya mertua sama istrinya Anton itu ke musola itu kan masih bayar duhur. Ustaz nggak ada lagi, itu nggak lagi jatahnya, nggak ngimamin di situ. Diparahin ke rumah, nungguin sholat segala macam. Akhirnya dijemput, nggak lama Ustaznya datang. Ya yang ngerti bobot tentang batin begitu loh. Itu akhirnya di sana ditanganin, Bib, agak lama, katanya repot sampai ngamuk, nyampe dibacain macam-macam, dikasih air segala macam. Itu agak susah. Kata Ustaznya ngomong, bukan dia begitu loh, Bib. Ada sesuatu yang manfaatin badannya dia, pikirannya dia, tapi ini sosoknya memang gede begitu loh. Kenapa tuh kok bisa seperti itu? Nanti aja, yang penting ini sembuh dulu. Akhirnya ini nggak mau diceritain di bagian itunya, bisa waras, Bib. Bisa tenang, dan dia langsung plek tidur gitu, sambil lelahnya tidur dan masih di situ. Sehari nggak tidur sih ya? Iya. Terus ya. Dan Ustadz bilang jangan dipindahin tuh, kasih bantal aja, kasihan kayak gitu. Sering ditengokin. Akhirnya Ustadznya ngomong, kamu ada masalah apa? Ngomong sama saya, keluarga ini ada masalah apa sama si anak ini, sama si Anton begitu, Bib. Saya baik-baik aja, dan saya pun ngomong begitu, orang baik-baik aja kan, Bib. Gak tahu kalau sama yang lain. Ya maaf aja, ini pribadi, mau diomongin di sini apa? Saya sama yang bersangkutan aja ngomongnya. Wes ngomongnya aneh banget, jelas kabeh, kata mertuanya. Itu yang rada panik istri, Bib. Ternyata itu ada perkara sama istrinya. Gitu loh, ada perkara sama istrinya. Terus ngomong, Ustadz ini belum sembuh total semuanya begitu loh. Ketika dia pikirannya sepaneng lagi, ini makhluk bisa masuk lagi yang bisa membentengin terutama dirinya sendiri begitu. Nah akhirnya apa? Ngomong,
kamu ada masalah apa, Dek, sama suamimu, kayak gitu. Jadi dia selama berapa tahun, 4 tahun, dia itu pengen punya anak, istrinya. Satu pengen punya anak, jadi yang lain udah punya anak, ya kan. Lihat kakaknya anaknya 2 juga, ya kesirian lah baca sini, pengen punya momongan itu ditekan terus suaminya gitu loh, diomongin, terus ngomongin yang iya tuh, aku kadang-kadang kelewatan, sering bertengkar gitu. Tapi kalau bertengkarnya aku nggak di rumah, orang nggak ada yang tahu kayak gitu. Pas Mas Anton pulang, aku ajak keluar, kadang-kadang di luar malah ribut. Tapi ya kalau pulang ya tetap bawa oleh-oleh biar orang rumah nggak tahu gitu loh. Jadi kenapa sih nggak bisa ngasih keturunan ini, yang satu itu, yang keduanya dia itu pengen dibangunin rumah. Itu kan bilang dari awal ya. Jadi perangannya beda sama si Ayu. Ayu tuh orangnya menerima terus lembut. Kalau ini kenapa nggak dekat sama Saiful juga orangnya angel yang adiknya begitu loh. Jadi kayak si Anton itu merasa tertekan. Aku itu hasilnya segini. Kalau kamu mau ini dilawani lah. Aku tuh di tengah laut resikonya gede buat kamu, buat keluarga kita gitu loh. Tapi kok nggak nerima kayak gitu. Jadi kepikiran. Nah, kata Ustadznya, nanti ditanyain sama Anton. Suatu saat yang saya lihat itu dia pernah sandar di satu pulau karena memang ada benturan badai gitu, ombak besar, masih di perairan Indonesia, nggak sebutin di daerah mana, yang jelas di seberang itu dia masuk ke sebuah pulau, sandar ke sana. Itu kayak di tempat tertentu lah, yang lain itu pada ngumpul, dia itu nyelot sendiri ke sana. Dari situ ya dia ada sesuatu yang memanfaatin pikiran yang lagi rumit itu loh. Kalau misalnya sering ada ombak gede ini bakalan banyak nggak dapat duitnya gitu loh. Jadi nanti bakal dimaki-maki sama istri, beban gitu loh. Akhirnya kan jadi orang gini, masa setan bisa ngaji, masa jin bisa ngaji kayak gitu. Iya, ini yang jadi kadang-kadang runyem orang-orang mengerti tentang hal ini ya, kadang-kadang ya seperti itu. Sampai sekarang saya tanya, pernah lihat nggak orang kesurupan terus di-ngajiin Yasin atau di-ngajiin ayat kursi, dia malah lebih pintar. Pernah kan banyak ya. Nah, seperti itu salah, yang dibenerin ngajinya itu. Iya, tuh kok bisa begitu? Terus kan kepanasan atau apa gitu. Ya nggak kayak gitu, sebelumnya ada jenengan bangsa itu duluan kayak gitu. Dia itu umurnya panjang. Lah berarti dia Islam, ya enggak juga. Itu mempelajari itu buat bisa menyesatkan, nyari selanya buat menyesatin orang-orang yang memang belajar atau mengandalkan ayat, ngaji atau apa, tapi niatnya enggak tulus atau apa, buat nyeliwain lah. Banyak nyari salah buat nyesatin kita dengan jalannya seolah-olah kayak itu. Dia ya kalau pinter apalagi dia pinter, orang umurnya panjang kayak gitu. Terus gimana itu jadi medeni kata mertuanya. Ya nanti pelan-pelan, kalau kamu udah menyadari kesalahannya apa, orang kabeh semuanya itu pelan-pelan, perubahan dan lain-lain keinginan. Jangan ngomong bareng-bareng. Ini mamasnya Eman Saiful, mertuanya juga Eman. Kalau ada masalah dirembukin bareng-bareng kayak gitu loh. Jangan semua dibawain sama suami, kasihan. Ya Ustaz, insya Allah. Ya beneran ya. Tapi kayak kata istrinya, alah bocah gue gitu. Itu selesai segitu ceritanya. Tapi ya sebenarnya cerita belum sembuh banget gitu. Jadi kalau dia ada kontak pikiran yang ruwet, dia bisa jadi balik lagi. Iya. Biasanya kayak gitu ya Mas. Ya itu cerita itu seperti itu. Makasih Mas Yung ceritanya nih tentang Mas Saiful sama Mas Anton. Oke kawan-kawan, makasih, ini langsung aja Mas Yung ya. Udah lumayan ini waktunya buat gantian. Ya, makasih buat kawan-kawan yang udah hadir di channel Ngobrol. Sampai jumpa lagi di ngobrol berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.